Tentu politik ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau Ambo Pak, ada yang mengatakan Solok terpuruk. Ada yang mengatakan Solok kemarin prestasinya menurun. Saya belum bisa menanggapi. Itu kamu tuh duit, semuanya kan perlu dirubah lagi. Nah, kan tidak semudah yang kita omongin hari ini. Kita harus kaji ulang pertama, ya kan, regulasinya. Rancak ranahnya sawah rang Solok. Lai mungkin kabapadi. Kok indak tolonglah bandakan pandan nak pulang ke Muaru. Rancak batamu junanelok, lai mungkin kabajadi. Kok indak tolonglah banakan dagang nak pulang ke asalnya. Tentu saya selaku ketua DPRD lebih memikirkan daerah. Tidak ada di sana 01-nya, tidak ada 02-nya, tidak ada 03, tidak ada 04. Yang ada itu adalah masyarakat Kabupaten Solok. Kita orang Solok itu tentu punya adat, punya agama, punya budi pekerti. Kalau saya mengartikan Solok itu elok, berarti orang-orangnya ramah. Konteks politik, tentu saya ada visi dan misi dari Bapak Prabowo selaku komandan saya, yaitu berpihak kepada masyarakat. Apakah tindakan saudara ke depannya maksud Bapak tadi? Saya yakin kok Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menyiapkan sebaik mungkin untuk Kabupaten Solok ke depannya. Tentu dalam kolaboratif dalam konteks styling. Dan saya yakin beliau bisa meletakkan antara spesialis dan generalis. Karena Tuhan mengatakan barang sesuatu tidak diletakkan pada tempatnya, tunggu saja kehancuran. Saya mengajak Bapak Bupati baru, Bapak Bupati lama, masyarakat Kabupaten Solok untuk seia sekata membangun Kabupaten Solok. Biduk lalu Kiambang Batawi. Itu. Karena kari orang Solok itu, kalau bahasa Minangnya ya, berpuhun ke pusat. Kekuatan itu ada di pusat. Baik dan buruk itu ada di pusat. Dikesong maka dicabut. Berpikir dulu maka bertindak. Tajam tidak melukai. Perkataan tidak melukai. Tajam tidak melukai biar lahir dan batin seseorang. Tapi jejak ditikam mati juga. Itu yang ada sama saya. Dan saya yakin, saya pribadi akan menyokong Pak Bupati apapun program beliau yang berpihak kepada rakyat seperti visi dan misi beliau. Untuk RK LPJMD beliau ya. LPJMD beliau saya tentu lembaga pengawas. Yang tidak sesuai tentu saya sarankan kepada beliau. Saya akan memberikan saran kepada beliau. Tapi
selagi berpijak untuk kebaikan Kabupaten Solok, saya siap membackup beliau. Sekarang kita di PRD lagi melakukan pendekatan-pendekatan, ya kan? Dan hampir seluruh fraksi sepakat seluruh fraksi untuk membawa Kabupaten Solok ini ke arah yang lebih baik. Tentu dinamika politik juga ada di dalam. Ya, itu kan kalau disebut dalam politik itu Pak, kolektif kolegial. Yang kolektif kolegial itu kan di kepentingan saja. Di persahabatan, di hati, di kemauan seluruhnya anggota fraksi, ketua-ketua fraksi mau membawa Kabupaten Solok ini ke arah yang lebih baik. Sudah saya lakukan, saya turun ke masyarakat, biarpun di turun langsung maupun di dunia maya, dunia elektronik, saya sudah mengimbau. Biduk lalu Kiambang Betawi. Kita sama-sama memajukan Kabupaten Solok. Terus hari ini DPRD mengadakan pansus. Pansus yang dilakukan mengenai perkembangan opini publik terhadap pembangunan yang kemarin atau beberapa kebijakan kemarin. Kita tunggu aja apa hasilnya. Tentu politik ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau Ambo Pak, ada yang mengatakan Solok terpuruk. Ada yang mengatakan Solok kemarin prestasinya menurun. Saya belum bisa menanggapi karena saya terus pansus dulu. Kalau bahasa awak Pak, awak mengeluhan Tanggiliang di sarang samut. Maknanya nggak bisa dibakar. Kalau dibakar Tinggiling ini, semut pun mati. Tinggiling pun nggak keluar. Harus diledakkan. Diledakkan marcun satu yang tidak membahayakan Tinggiling, yang tidak membahayakan semut. Bubar itu Pak. Tinggiling pergi, semut pun bubar. Rancak ranahnya sawah rang Solok, lai mungkin ka Bapadi. Ko indak tolonglah bandakan pandan nak pulang ke Muaru. Rancak batamu junanelok, lai mungkin ka Bajadi. Ko indak tolonglah banakan dagang nak pulang ke asalnya. Saya yakin Bupati adalah orang yang rancak, bertemu dengan orang yang elok. Semoga Kabupaten Solok terbaik. Nak dua pantun sajalan. Kudo banamu balang candai, kudo seriat putih kaki, barilah makan tengah halaman, rumputnya manis siapa dua. Bupati bercando si soto soai denai marekan indak batapi. Antah sia kemamakai etan de anak tukang kubalo. Tentu saya mendukung karena beliau Bupati itu berasal dari Partai PAN dan Gerindra. Ya, dalam arti kata tentu visi-visi Gerindra, visi-visi PAN masuk ke dalam. Tentu saya akan mendukung penuh. Mengenai orangnya, kebijakannya itu hak semuanya Bupati. Saya nggak ikut. Hak itu hak Bupati. Saya yakin Bupati tahu yang spesialis. Yang generalis, Bupati tahu kok, ya kan. Banyak berkembang sekarang tim bilang ini bukan orang kita, ini itu nggak ada. Biarpun orang kita bukan dia spesialis itu gimana? Kalau kita taruh ini orang ini umum yang dia tahu, ya cocoknya di Sekda lah. Spesialis ya cocoknya kepala dinas lah. Nggak mungkin dong spesialis udang ditaruh di spesialis kentang.
Itu kan sungguh berbeda, Pak. Cuman kalau diletakkan ini pada tempatnya, saya yakin dengan bupati yang sekarang, ya yang punya pergaulan di pusat, punya pengalaman yang 15 tahun di DPRI, orang Solo asli, datuk lagi, saya yakin ini akan baik ke depannya. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, tim, relawan, atau simpatisan, janganlah diadu. Kita udah selesai pilkada semua. Hari ini kita hanya membangun Kabupaten Solo. Di waktu saya transisi ini ada 2 bulan ya Pak ya, saya di sini. Itu TPP. TPP mengenai tunjangan Nangkes. Ya ada demo kemarin ya kan, itu wajib diperbaiki dan wajib diselaraskan lagi dan ditinjau ulang. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai guru-guru. Bukan Nangkes saja, guru-guru. Ya kan? Nah, mana yang tidak bagus di Perbuk tersebut diperbaiki kembali. Ya, 100 hari itu sudah tuntas. Saya belum memerlukan pembangunan di Kabupaten Solo. Saya melihat yang harus kita perbaiki itu adalah sistemnya, ya kan, regulasinya, tinjau ulang kembali Perbuk, karena itu menyangkut hak orang ramai. Itu kamu tuh duit, semuanya kan perlu dirubah lagi. Kan tidak semudah yang kita omongin hari ini. Kita harus kaji ulang pertama, ya kan, regulasinya dirubah dulu, minta pendapat dulu untuk merubahnya ke pihak hukum. Yang ketiga, saya di DPRD sepakat aja yang terbaik bagi bupati, cuman ditinjau ulang kembali. Kalau aturan sudah cocok, ya silakan, kan itu untuk kebaikan masyarakat ramai. Tapi kalau tidak cocok, saya sendiri yang menghentikan. Komik mana? Karena ini enggak, kalau bersangkutan dengan hukum, saya tidak mau. Ya kan, melanggar regulasi Anda, saya tidak mau. Ada 3. Orang yang kuat, orang yang mengejar kesempatan. Orang yang lemah, orang yang menunggu kesempatan. Orang yang pintar, orang mempergunakan kesempatan. Kalau memang terbaik buat Kabupaten Solo, kita ambil kesempatan ini. Ya kan? Hanya 3 itu. Ini saatnya kita gunakan kesempatan yang baik ini. Bupati, seorang Pak Kapten ya, yang sudah melalang buana di dunia nasional. Pak JFP yang sudah 2 kali di DPRD, yang sudah tahu seluk-beluknya. Kurang apa lagi kita Kabupaten Solo. Ya kan? Dan saya berharap juga masukan kepada tokoh-tokoh yang kemarin yang belum menemui nasib yang baik. Yang seperti yang kita inginkan bersama. Pak Gusmal, Pak Nopi Chandra, Pak Agus Sademan, Pak Destra Ediwan, Dr. Apli, dan Pak Datuk Manggung. Kasih kami DPRD, kasih kami pemerintah daerah. Apa yang terbaik lagi yang harus dilakukan? Masyarakat Kabupaten Solo masih membutuhkan saudara-saudara. Pertama, untuk itu kita akan minta kita turun dengan PAP ke sekolah-sekolah. Pertama, dengan milenial ini tentu ada positif dan negatifnya, Pak. Positifnya sekarang ini informasi udah bisa di kantong.
Informasi yang cepat itu sekarang di kantong, Pak. Ya, apa itu handphone? Ya kan? Jadi pertama saya minta itu pintar-pintarlah menyaring informasi. Ya kan? Pintar-pintarlah menerima info. Mana yang benar dan mana yang tidak benarnya. Karena zaman milenial ini mudah sekali, Pak. Diadu domba kita sama informasi tadi. Sama kantong kita yang adu domba kita sekarang kan. Yang kedua, tentu sebagai milenial, kita masih banyak belajar. Memang jiwa kemilenialkan kita itu besar, ya kan. Kita maunya hari ini ada kelihatan sekali, ya kan. Tapi nggak boleh begitu juga. Jiwa milenial ini harus banyak belajar kepada jiwa milenium. Ya kan? Saya kan milenial nih, Pak. JP milenial. Ya kan? Kita harus banyak belajar ke mileniumnya. Dan jangan sekali-sekali milenium itu diindahkan. Kenapa? Karena dia masuk pejuang-pejuang Kabupaten Solo. Dalam arti kata saya ngomong begitu, kita punya bapak. Bapak dan anak sekarang milenium dan milenial. Hati seorang bapak ini kalau kecek orang kampung awak, Pak Pai Buati. Itulah milenium. Gaya gue pernah ragam, Pak. Ambo lebih suka, contoh hari ini kita memasukkan bola basket. Kita main dengan bapak kita main bola basket. Bagaimana dia memasukkan bola ke lubang basket sedangkan matanya udah mulai kabur? Bagaimana kita membilang bahwa bola itu masuk padahal bola ini belum dilempar loh? Hargai milenium. Hargai milenium. Terima kasih pertama dulu kepada Minang 1 ya. Minang 1. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan rekan-rekan pers yang ada di Sumatera Barat yang selalu berjuang untuk Sumatera Barat. Saya Dodi Hendra. Pertama minta maaf belum bisa ketemu, bersalam, bertatap muka dengan masyarakat satu persatu. Satu sisi memang Dodi Hendra itu adalah orang Gerindra. Tapi hari ini Dodi Hendra itu adalah Ketua DPRD Kabupaten Solo yang milik masyarakat banyak. Begitu juga Asda Pandu tadi. Asda Pandu kemarin memang PAN dan Gerindra. Kalau sekarang Asda Pandu itu adalah milik Kabupaten Solo yang banyak warna di dalamnya. Harapan saya hanya satu. Mari kita bangun Solo sebaik mungkin dengan potensi yang ada. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Mari kita pergunakan semua. Karena kita sangat membutuhkan, walaupun itu si buta. Semuanya berguna. Dan saya minta maaf kalau belum bisa menyenangkan Kabupaten Solo satu persatu. Semoga umat Nabi Muhammad SAW, khusus Kabupaten Solo, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia dan akhirat.